Bapak Ibu saudara-saudara umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Adventus atau kedatangan Tuhan. Advent selalu dimulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November, antara tanggal 30 November sampai dengan tanggal 3 Desember itu ada tanggal 27 sampai tanggal 3. Itu Advent pertama. Dan berlangsung sampai tanggal 24 Desember. Kita biasa bilang malam Natal. Nah, masa Advent selalu terdiri dari 4 minggu dan setiap minggu Advent itu ditandai dengan penyalaan lilin. 1 lilin di minggu pertama, 2 lilin di minggu kedua, dan lilin keempat itu juga berwarna ungu. Dinyalakan yang menyimbolkan pertobatan, pengharapan dan penantian. Sedangkan lilin Advent yang ketiga itu warnanya warna merah jambu atau warna merah muda. Sebagai lilin sukacita atau gaudet yang hendak menyimbolkan sukacita pengharapan karena kelahiran Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Nah, di masa Advent diharapkan semua orang percaya dapat lebih sungguh percaya kepada janji Allah dan menanti dengan sukacita, juga mempersiapkan diri dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, bacaan di Minggu Advent pertama, minggu ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang terpanjang dalam ketiga Injil. Kalau bacaan kita di situ pasal 13 khotbah tentang akhir zaman. Nah, Injil Markus yang ditulis kepada jemaat Kristen yang sedang menantikan kedatangan Yesus sebagai hakim dan penyelamat. Markus menulis surat sebab waktu itu jemaat sedang berada di dalam tekanan dan kesulitan yang berat. Mereka sedang dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang menganggap orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai sekte yang baru, yang mengancam keberadaan mereka di masyarakat. Juga para penguasa Romawi yang sangat memusuhi orang-orang yang percaya, dan mereka menganggap bahwa mereka membakar kota Roma, sehingga membuat kaisar menjadi marah, lalu mereka melakukan pembakaran bait suci di Yerusalem. Sangat sengsara. Dan dalam kesengsaraan seperti itu, jemaat Kristen berharap supaya Tuhan segera datang untuk menolong mereka. Penulis Injil Markus mau menguatkan iman percaya jemaat bahwa penderitaan berat yang mereka alami justru akan menjadi masa persiapan bagi mereka supaya mereka sungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan Yesus. Penulis Injil Markus dalam suratnya mengajak dan menasihati supaya jemaat berjaga-jaga dan bertahan di dalam iman walaupun mengalami ujian berat. Termasuk juga ancaman berat kematian terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus saat itu. Benar-benar mereka diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Bapak Ibu saudara-saudara, jika nasihat dan ajakan penulis Injil Markus diperhadapkan kepada kita di tengah pandemi COVID-19 yang mengancam berbagai bidang kehidupan, mengancam setiap orang dan membuat manusia menderita, sakit, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, putus asa, termasuk juga dialami oleh orang percaya. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah di tengah pandemi yang mengancam kehidupan kita, ancaman dan ujian berat saat ini membuat kita
Semakin teguhkah di dalam beriman, berpengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus? Atau masihkah kita tetap setia bertahan di dalam keadaan yang sulit sampai akhir hingga kedatangannya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Selanjutnya, bila manakah waktunya Tuhan datang kembali? Tentu juga menjadi pertanyaan kita. Jawabannya itu adalah rahasia Allah. Dalam bacaan kita menyaksikan waktu para murid bertanya dan mereka penasaran. Mereka menanyakan kepada Yesus, Tuhan, bila manakah itu akan terjadi? Tuhan Yesus justru memperingati mereka supaya mereka waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Dengan perkataan lain, Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan para pengikutnya bahwa mereka akan mengalami siksaan berat. Mereka akan dibenci semua orang dan hanya yang bertahan sampai akhir akan selamat. Sebab saatnya akan muncul nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda yang besar sehingga mereka dapat menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Yesus menasihati mereka, mengingatkan, camkanlah, perhatikanlah. Mengenai kedatangan dan akhir zaman, Yesus juga berkata supaya mereka tidak begitu saja mempercayai kabar atau ramalan tentang kedatangan Anak Manusia. Tetapi semua itu ada tandanya. Semua itu akan didahului oleh bencana alam yang dahsyat. Dan peristiwa itu terjadi setelah siksaan pada hari itu. Di mana orang akan melihat bahwa Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya yang tidak disesatkan oleh berbagai pengajaran untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memberi pelajaran singkat dalam bentuk perumpamaan untuk menjelaskan atau menyederhanakan supaya dapat mudah dimengerti, yaitu tentang pohon ara yang ranting-rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas. Ini merupakan pertanda bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga tanda kesudahan, yaitu adanya penyesatan, adanya penderitaan, penganiayaan, siksaan terhadap para pengikut Kristus. Dan itu terjadi, pertanda waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, kekasih Tuhan, tanpa ragu-ragu, khotbah tentang akhir zaman dalam Markus pasal 13 seluruhnya kita dapat mengamini dan mempercayai ucapan Tuhan Yesus dan nasihatnya bagi kita ialah supaya waspada, supaya berjaga-jaga, supaya berdoa senantiasa, supaya kita setia di dalam pekerjaan Tuhan, karena tidak seorang pun yang tahu tentang saat kedatangan kedua kali. Malaikat pun tidak, dan Tuhan Yesus sendiri juga tidak mengetahui. Dengan kata lain, bagi kita sebagai orang yang percaya bukan jam berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa kesudahan zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua itu? Entah kita di dalam keadaan hidup atau keadaan sekarang ini, atau saat kita telah mati. Itu semua bukan persoalan. Yang terpenting kita punya kesiapan diri yang sungguh, dan itu kita lakukan saat ini. Kita juga punya kesediaan saat ini untuk dikoreksi oleh firman Tuhan dan kembali di jalan Tuhan.
Dengan demikian kehidupan kita diperbaharui dari hari ke hari. Iman kita juga bertumbuh dari hari ke hari, bahkan semakin bertambah kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada saat ini. Kekasih Tuhan, perenungan bagi kita saatnya hampir tiba. Dia akan datang kembali dan janjinya pasti digenapi. Mari bersegera, jangan membuang-buang waktu yang berharga, termasuk menghargai kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Hidup sekali. Gunakan kesempatan 24 jam sebaik-baiknya dengan memaknai hidup, sehingga hidup yang kita jalani bermakna, bukan saja untuk hari ini, tetapi juga di masa yang akan datang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dan setialah kepadanya sekarang sampai Maranatha. Amin.